kami mengejar pucuk. Tapi setelah dia tamat pesantren, tamat dari daya 7 tahun, nahunya, sorobnya, akidahnya, dimanapun dia sekolah dia akan tegar, maka jaga kehormatan. Tapi anak-anak ini meniru orang tua. Kalau orang tuanya pakai jilbab, tentu dia pakai jilbab. Kalau orang tuanya hadir pengajian macam ini, tentu dia ikut datang. Tapi kalau orang tuanya berdangdut saja, tentu paling tidak sedikit goyangnya dia pakai. Oleh sebab itu ini positif ke depan. Kalau beginilah ramainya ketika hujan, maka insya Allah anak-anak negeri Langsa ini akan menjadi penerus negeri yang aman sentosa di bawah syariat Islam insya Allah. Saya sangka balihonya cuma 1, rupanya 2. Masya Allah. Nampaknya setelah video ini diviralkan, daerah lain pusing buat baliho sebanyak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga kehormatan. Jangan sampai anak lajang datang jemput anak gadis kita, Pak, kami pergi sebentar ya. Jangan. Kami sudah pengajian kemarin dengan Ustaz Somad, hujan-hujan lebat. Kami sudah capek-capek berjihad. Jangan kau bawa anak gadisku. Sebentar aja, Pak. Tidak. Say no to bonceng. Allah, sebentar aja, Pak. Bapak macam tak pernah muda aja. Jangan kau pancing-pancing. Sebentar aja, Pak. Tidak. Nanti kau belikan Bapak mie ayam. Apa lah? Sekali pikiranmu berubah hanya karena mie ayam kau serahkan kehormatan anak gadismu. Allah kan gak apa-apa sekali-sekali, memang sekali-sekali, tapi setan berkata, tawa dia. Hati-hati. Kadang-kadang suami tak pula seragam sama istri. Kalau suami tegas, istri harus juga tegas. Gimana Bu? Setuju Bang? Jangan nih Bu, ikhtilaf sama Bapak. Gimana Bu? Kasihlah Bang, kita lebih parah dari itu lagi. Kacau lah anak-anak kita ini. Oleh sebab itu kita jaga. Masukkan ke daya. Ada daya siapa ulama yang diyakini salah satu wali Allah di Aceh, Krung Kali. Betul. Ada satu lagi Syekh Muhammad Wali. Wali Allah. Bedanya yang satu Sattariyah, yang satu Naqsabandiyah. Pondok-pondok pesantren, dayah-dayah, masukkan anak kita. Tapi setelah anak ditinggalkan, jangan menangis. Ini ibu-ibu kan dengan sana, ada rajin-rajin kesukaan anaknya. Lepaskan dia ke sekolah sini. Yang lari ya, kalau lari aku campakkan kau nanti. Gitu. Saya dulu sempat setahun di Darul Arafah, Medan, tahun 1993, keluar 1994. Kok cepat betul Pak Ustaz? Inilah tak enak ceritanya. Pokoknya segitulah. Itu banyak anak-anak Aceh sekolah di sana. Sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, banyak dari Aceh sekolah. Orang tuanya tegar, kau sekolah sini, akhirnya orang tua. Laki-laki semua, santrinya berapa? 1.800 orang. Kalau sudah sholat zuhur macam sholat Jumat, makannya, dimakan, kalau makan banyak. Saya termasuk anak manja di rumah, adik-beradik cuma 2 orang. Saya anak pertama, adik saya 2. Sayang orang tua luar biasa. Kalau dikasih sambal, dikasih gula sedikit biar jangan pedas. Bijinya dibuang, cabai dibelah, buang. Pedas nak. Begitu orang tua kami sayang. Sampai di pesantren ngantri. Masukkan kelepak. Tengok sambal bukan cuma biji, batangnya pun dibiarkan. Silakan, makan, kalau tak makan lapar. Makan lapar. Makanlah. Yang paling menyakitkan kok bulan puasa lah. Bulan puasa ngaji. Allahu Akbar. Sudah siap-siap nih Allah malaka sumtu bika amantu. Apa yang mau dikunyah tak ada. Mantri, pas sudah sejengkal lagi mau ngambil nasi, azan Isya. Tapi kami tetap tengok Ustaz Fadil Rahmi hari setelah selesai di Arafah, berangkat pula terbang naik pesawat ke Kairo. Saya tak selesai, tapi saya ikut juga. Saya tengok beliau berangkat, berangkat pula lah. Berangkat ke Kairo. Transit kami di Amman, ibu kota Yordania. Turun di Amman. Masuk ke hotel.
tinggal di hotel bintang 5, hidupkan mandi, salah pencet keran, air panas saudara. Pas pagi sarapan, datang orang hotel ngetuk pintu, breakfast please, katanya, breakfast, oh sarapan pagi, please silakan. Harus lapar lah, tak ada lontong sayur, yang ada macam susu basi, rupanya yogurt. Ada roti, wah macam-macam lah. Habis itu kami pakailah jaket, pakai kaos dalam, pakai kemeja, pakai jaket panjang, pakai topi koboi, pakai kacamata hitam. Wow. Begitu turun dari pesawat, rupanya musim panas. 4 tahun saya di Mesir, tak pernah sekalipun mak ayah saya menelpon, apa kabar kau nak, baliklah ya, tak pernah. Tak pernah mengatakan balikkah, kami rindu, tak pernah. Sampai terpikir di otak saya, jangan-jangan aku ni anak angkat, jangan aku ni diambilnya dari panti jompo, panti yatim piatu. Sekarang setelah punya anak, rindu sama anak, saya tanya emak saya, mak aku ni anak angkat apa nak kandung? Kandung lah, kandung, kata dia. Kenapa mak dulu tak pernah mengatakan rindu sama aku? Kalau ku bilang rindu, kau balik. Kalau kau balik tak selesai. Tengoklah pesantren tadi tak selesai. Nah, terbuka juga cerita tak selesai. Jadi kalau melepas anak, lepaskan dia. Lepaskan. Ini saya mau lanjutkan cerita ini. Rupanya Ustadz kecil Hanif sudah hafal ceramah saya. Tadi Hanif dari Langsa hafal ceramah saya. Lama-lama saya pikir jangan-jangan semua orang Langsa sudah hafal ceramah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jaga kehormatan anak-anak kita. Sayang anak tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Pukul dia, tapi jangan pula pukul sampai hilang telinganya sebelah. Menikahlah dia, ditanya sama istrinya, "Bang, telinga abang mana hilang?" Waktu makku marah dicabutkan ya. Janganlah. Mukul tak boleh tangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi nanti maka akan bengkak dia. Jangan dipukul pada alat vital, nanti tak hidup senapan anginnya. Oleh sebab itu ini dijaga semuanya. Maka yang pertama tadi menjaga agama, yang kedua menjaga diri, otak, jiwa, yang ketiga menjaga harta, yang keempat menjaga kehormatan, kemuliaan sebagai manusia. Tak boleh membunuh anak, tak boleh aborsi, tak boleh. Maka jangan sampai hamil tanpa suami. Ini makan nanas sama ragi, akhirnya keluarlah anak tubuh gumpal-gumpal. Hancur dia dalam membunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatala an-nasa jami'an. Oleh sebab itu jangan sampai man qatala, siapa yang membunuh maka seakan-akan membunuh semua manusia. Lalu yang terakhir, yang kelima. Kami masih tegak lagi Pak Ustaz. Ustaz dah terakhir aja. Sudah 1 jam 15 menit saya ceramah. 75 menit. Di mana-mana suasana tenang, di dalam tenda, tak ada hujan. Baru 30 menit saya ceramah udah. Suasana tenang, ada kipas, tak ada hujan, tak ada air, jamaah muak. Tapi di Langsa pakai payung, tak ada, tapi tegak. Yang tegak malah makin tahan. Memang negeri Aceh negeri pejuang. Tengku Umar, Cut Nyadin, Panglima Polem, Cik Ditiro, dan lain-lain semuanya. Ini adalah negeri-negeri pejuang. Mereka meneriakkan dari sini, Allahu Akbar. Luar biasa. Dari bunyi Allahu Akbarnya tak ada yang bergeming nampaknya. Semua jamaahnya tahan. Saya pula tak tahan. Yang kelima, dengan datangnya Islam ini, apa yang dijaganya? Menjaga hifzun nasal, keturunan. Makanya tak boleh steril. Steril tak boleh. KB steril. Kalau menjaga 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, boleh, silakan. Silakan. Pak Ustaz, boleh kami KB, apa namanya? Tanzimun nasal. Ini fatwa ulama Mesir. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, boleh. Tapi kalau bagi laki-laki vasektomi, merusak keturunan. Apa vasektomi? Diputusnya kabel. Dus.
Tak bisa sambung balik. Putus tak bisa disambung. Itulah dia. Tak bisa sambung balik. Tak bisa. Jangan kau sangka kalau sudah vasektomi, tiba-tiba anak mati, mau disambung balik pakai selasiban. Tak bisa. Asal sudah putus, habis. Ibu harus steril. Apa tuh Pak? Rahimnya harus. Jadi kalau steril, tak bisa hamil lagi. Jadi saya tak bisa hamil? Tidak. Tak bisa punya anak? Tidak. Suami senyum. Ini dia kesempatan. Jangan sampai steril. Tapi untuk mengatur boleh. Kenapa? Menghilangkan keturunan. Aku bangga di akhir zaman nanti, kata Nabi. Aku bangga di akhirat nanti, kata Nabi. Ketika yang paling banyak mukatsirum bikum bainal umam, umat yang paling banyak masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Langsa saja segini masuk kok. Lengkap dengan payung-payungnya masuk surga. Biasa. Belum lagi dari Loksmawi dengan rombongan Pak dan Rem. Belum lagi dari PD, belum lagi dari Aceh Tamiang, belum lagi, banyak semua. Ini baru yang zahir, belum yang gaib. Berapa streaming kita? Streaming tak pula bisa. Tapi insya Allah rekamannya akan disaksikan. Maka 5 syariat Islam menjaga yang 5. Maka jagalah ini, jaga nasal anak-anak mesti dijaga. Makanya tak boleh orang tak menikah. Saya baru pulang 2 bulan yang lalu dari Kairo. Anak-anak Kairo nanya, Ustaz Somad, ya kami sedang kuliah di Mesir, mantap. Boleh kami nikah sambil kuliah? Oh tak bisa. Masa kan nikah sambil kuliah? Kalau kuliah aja lah, nikah aja lah. Maksudnya Pak Ustaz, selama kami, payah betul ngomong sama Ustaz. Selama kuliah nih, kan kuliah. Ada perempuan cantik, nikah kami boleh? Boleh lah kalau mau perempuan itu sama kalian. Tanyalah bapaknya, Pak, bila aku nikah nama bapak? Biayanya dari mana? Gabunglah belanja. Dan dapat kiriman, ya kalau dapat kiriman, ya dapat dari beasiswa, ya dari Baitul Zakat, Kuwait, dari Al-Azhar, dari Majelis A'la, dari Musa'adah Hai Sadis, dari tetap mintalah bantuan nikah. Ada cuman masalah menikah muda saya tak ngasih motivasi. Saya tak berani ngasih nikah muda. Ustaz nikah berapa? 34 tahun. Saya termasuk lama menikah. Sampai ada pula kawan menuduh, kau nampaknya tak berselera tengok perempuan. Kurang ajar kau dulu. Aku menikah bukan karena aku hombreng. Anak pertama, emakku sudah tua, 70 tahun dah umurnya. Adikku udah menikah duluan. Aku banyak pertimbanganku, jadi jangan kau macam-macam dulu, nanti ku habis nyawa. Jadi kalau ada dia tak menikah, jangan main tuduh aja, tanya dia baik-baik. Kau kenapa tak menikah? Ada juga orang ini kalau lewat anak gadis cuek aja deh. Tapi begitu lewat anak lajang, menitir dia. Ini bahaya ini. Ini jeruk makan jeruk ini. Maka harus cepat-cepat berobat dia ini. Nah, oleh sebab itu jaga kehormatan. Orang yang ada di Eropa nanti akan hancur dengan sendirinya tanpa dihancurkan bom atom. Akan mati dengan sendirinya. Apa yang menyerang mereka? LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Mereka tak mau nikah. Saya kebetulan pulang ceramah. Supir saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Supir. Di belakang saya tengok ada bule satu. Saya tanya, where are you come from? New Zealand. Dari New Zealand dia. Are you have children? No. Dia tak punya anak. Saya tanya, why? Kata dia, no time for child. Tak ada waktu untuk punya anak. Jadi kata dia, punya anak itu buang-buang masa aja. Hamil 9 bulan 10 hari. Menyusukan 2 tahun. Melahirkan lagi meregang nyawa. Untuk apa punya anak, kata dia. Tapi dalam Islam, banyak anak, banyak amal soleh, banyak anak, banyak kunci ke surga. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, wa adabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka kau akan masuk surga. Makanya orang Islam itu memang gayanya santai, kecil, mungil, makan tidur semua belacan kangkung 10 anaknya. Biasa. Orang Barat, Jerman sampai sekarang nggak mau punya anak.
Orang Jerman kalau mau punya anak satu dikuliahkan sampai doktor oleh pemerintah Jerman. Orang kita tak dikuliahkan aja berserak-serak. Begitulah hebatnya. Maka jaga keturunan. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kalian sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah menjaga mata. Sebelum menikah tu mata Allah. Tapi setelah menikah makin gatal. Insya Allah setelah menikah, kata Nabi, aghaddu lil basar, menundukkan pandang. Tunduk pandang. Kalaupun menengok ke depan agak sikit-sikit. Wa ahsanu lil fard, menjaga kemaluan. Kalau kau berada di jalan, nampakmu ada perempuan cantik, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, walaupun bentuknya agak lain sedikit. Oleh sebab itu maka, Pak Ustadz, kami belum sanggup menikah, sudah sarjana tapi kerja tak ada. Gimana nih Pak Ustadz? Kalau saya belum sanggup menikah, bagaimana Pak Ustadz? Kalau kau belum sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sudah. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Udah Senin Kamis pun masih juga bersahwat Pak Ustadz. Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, insya Allah libido seksual turun. Kalaupun ada nafsu, tapi tenaga tak ada. Friend, bro, tengok tu ada cewek cantik. Aku dah tak nampak aku lagi. Dah gelap air dunia ini. Maka kalian latihan olahraga. Yang muda-muda main futsal, pergi ke kantor Pak Polisi, datangi Pak Dandim, minta Pak Dandim tolong buat kami acara bagaimana latihan, supaya latihan baris berbaris, latihan berperang, latihan untuk supaya tenaga itu terarah. Main futsal, tapi jangan main futsal dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Sholat asar tidak, sholat maghrib tidak, sholat isya tidak. Kalian kenapa? Ini ibadah nih Pak Ustaz. Ibadah apa main futsal tak sholat? Oleh sebab itu maka inilah yang menjaga. Kalau kalian perkasa, kalau kalian kuat, tak akan ada yang berani merongrong Rohingya seperti saudara kita sekarang. Itu kena pasal berapa itu? Menghilangkan nyawa orang. Siapa dia? Aung San Suu Kyi. Siapa dia? Itu Asun Wiratu, teroris tak berbulu, gundul, yang menghantam saudara kita. Alhamdulillah, saya bangga dengan Aceh. Kenapa? Aceh menyediakan camp pengungsi. Tapi tadi saya tanya ACT, aksi cepat tanggap, masih ada lagi saudara kita, sudah habis Pak Ustaz. Di mana? Di bawah Amerika. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan akidah mereka kuat hendaknya. Walaupun ditorong oleh negara non-muslim, tapi ada kekuatan dalam hatinya. Tak tahu bagaimana nasib anak-anak mereka di masa akan datang. Oleh sebab itu maka kita jaga. Ada kekuatan, ada anak-anak muda latihan bola, latihan ketentaraan, latihan memanah, latihan berkuda. Latihan manah mahal Pak Ustadz, busurnya aja 1 juta. Saya baru dapat hadiah busur dari jamaah. Ustadz, hadiah busur ada rumah. Anak panahnya mana? Nanti. Busurnya aja. Anak takut dia nanti saya sembarangan manah-manah. Lalu kemudian berkuda pun modalnya mahal Pak Ustaz. 1 ekor kuda 70 juta. Mana ada duit kan? Berenang pun mahal di kolam renang, swimming pool Pak Ustaz. Carilah laut. Pergi kalian ke pantai, berenang situ. Gratis di pantai. Insya Allah kalau kalian banyak berenang, nafsu seksual pun hilang. Bahkan kalau sampai ke tengah bukan cuma nafsu hilang, orangnya hilang sih. Latihan karate, latihan judo, latihan silat, latihan bertempur. Orang Islam itu satu saja, ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar. Kalau besok pagi aku mati syahid, kata Tengku Umar. Tapi kalau aku masih hidup, besok pagi aku masih bisa minum kopi gitu. Begitu pepatahnya. Artinya apa? Hidupnya hidup mulia, masih bisa minum kopi, matinya mati syahid. Sekarang orang takut minum kopi. Minum kopi mati. Kopi Mirna diminumnya. Minumlah kopi Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tablik akbar setelah ini pulang bawa cerita apa? Gimana tablik akbar? Masya Allah, malam tadi tablik akbar. Malam tadi. Kenapa? Demam aku. Bukan itu tujuan tablik akbar.
tujuan tabligh akbar adalah apa gerakan setelah ini. Setelah tabligh akbar yang ramai ini, maka kita menjalankan 5 syariat Islam. Betul? Jaga akidah jangan sampai rusak liberal. Jaga akidah jangan sampai dirusak kristenisasi. Jangan sampai dirusak sekularisasi. Jaga diri jangan sampai dirusak narkoba. Jaga kehormatan jangan sampai dirusak zina. Jaga harta jangan sampai dirusak rampok, garong, riba. Jaga keturunan jangan sampai dirusak dengan berbagai macam makanan, dengan berbagai macam alat kontrasepsi. Kenapa? Karena umat ini akan terus ada kalau keturunan terus ada. Maka disyariatkan menikah. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar ini yang belum menikah segera menikah. Yang sudah menikah, nikah sekali lagi. Ibu janganlah marah, ibu mau marah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di masa akan datang dengan tabligh akbar ini apa sih tujuannya Pak Ustaz? Ngaji. Tapi setelah itu ada gerakan. Gerakan apa? Gerakan memajukan ekonomi umat. Ini sekaligus lonceng semua umat Islam belanja di supermarket 212. Allahu Akbar. Salatnya Islam, puasanya Islam, zakatnya Islam, tapi belanjanya tidak Islam. Maka belanjalah. Kita sudah punya, di Langsa sudah ada gerakan belanja ke warung-warung Islam. Ekonomi umat mesti bangkit. Jangan menawar belanja pada makcik orang susah, sahabat kerabat yang di pasar tradisional. Kalau di pasar yang pakai harga bandrol dikeluarkannya saja 2, tak pernah nengok-nengok. Tapi kalau di pasar tradisional ada orang tua berjualan. Ini berapa Bu? 20.000. 2.000 ya? Kau beli apa bunuh? Memangnya kaya kau gara-gara duit itu. Kasih sama dia, tak usah tawar-tawar. Kau sedang menolong orang. Ini bukan main. Tapi kalau berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad. Kata malaikat, ini ku sentil aja lah. Udahlah menawar orang Islam 18.000 jatuhnya. Berdoa minta masuk surga. Gitu. Kata Allah, jangan dulu. Entah bertobatnya dia besok. Tak juga bertobat yang cabutnya. Gerakan ekonomi umat, bangkitkan ekonomi umat. Lalu kemudian ekonomi sudah bangkit, mapan, lalu kemudian gerakan politik. Orang politikus kalau sudah menengok ramai begini, apa yang terbayang? Ini 3 kursi ini katanya. Ini lumayan nih katanya. Ini 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi, ini baut-bautnya dapat nih katanya. Kalau kita ramai, maka kita punya bergaining. Ketika datang politikus bawa karpet 3 gulung, Bapak Ibu jamaah masjid, tolong coblos saya nanti ya. Apa kata jamaah? Kami ramai. Kalau cuma karpet segitu kecil lah. Tolong coblos saya nanti saya bawa. Ini DP-nya. Nanti kalau saya menang saya tambah. Tapi kalau saya kalah saya jemput nih balik. Kita sudah punya bergaining. Kita akan berkata seno kepada politikus yang tidak berpihak kepada Islam. Allahu Akbar. Kalau Bapak mau perjuangkan syariat Islam di Aceh, tak perlu lagi mempertahankannya, meningkatkannya lagi, memperkuatnya lagi. Tapi Islam tidak berarti kita anti kebinekaan. Kita tetap menghormati perbedaan. Kita tidak pernah menghabisi. Seandainya Islam dulu tidak menghormati perbedaan, tidak akan ada Candi Borobudur berdiri tegak sampai sekarang. Betul? Seandainya Islam tidak menghormati perbedaan, tidak akan ada piramid di Mesir lengkap dengan sphinxnya tegak berdiri sekarang. Tidak pernah dikatakan hancurkan, bakar, tidak. Bahkan ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel Turki, sampai hari ini bangunan masih tetap tegak berdiri, gereja-gereja tetap ada, patung-patung tetap ada. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi nanti kalau ada isu di internet, jangan dengarkan ceramah Somad. Somad itu orangnya ekstrim, bakar rumah ibadahnya, hancurkan rumahnya, bunuh suaminya, larikan bininya. Maka Bapak Ibu dari Langsa akan membela. Ente tidak dengar ceramah Abdul Somad utuh seterusnya. Beli paket 2 giga, tonton sampai habis. Jangan asal fitnah saja. Nah, pertama gerakan ekonomi, setelah itu gerakan politik Islam,
barulah kita bisa bicara gerakan pendidikan. Yang punya tanah, wakafkan tanahnya. Datanglah orang Langsa ke Masjid An-Nur Pekanbaru. Datang ke sana jumpai saya, Ustaz Somad, ya saya mau mewakafkan tanah saya 1 hektar. Banyak tuh Pak. Alhamdulillah, akhirnya ada juga jamaah yang mau mewakafkan tanah. Bisalah kita buat sekolah. Saya sudah berpikir mau buat sekolah. Di jalan apa tanahnya Pak? Di Langsa Aceh. Mewakafkan tanah di Langsa. Tapi kita tidak berpikir tentang daerah kita. Kalau saya berpikir tentang Riau saja, tentang Pekanbaru saja, tidak. Tapi untuk seluruh negeri. Memang tanah di Langsa, tapi di Langsa ada saudara-saudara saya yang terikat dalam ikat. Terikat dalam ikat. Ikatan alumni Timur Tengah. Mereka yang kuliah di Al-Azhar Mesir, kuliah di Universitas Zaitunah Tunisia, kuliah di Fakultas Karawiyyin Universitas Karawiyyin Maroko, kuliah di Madinah, kuliah di Makkah Ummul Qura. Pulang mereka ini adalah SDM. Bapak ini sudah ngasih tanah, ini ada tanah, yang lain belilah semen, belilah kosen, belilah keramik. Kamu bawa apa? Saya kapur tulisnya aja Pak. Tak ada orang pakai kapur lagi. Udah pakai whiteboard, dia bawa kapur juga lagi. Kapur sirih pun tak pakai orang sekarang. Bawalah, inilah yang menolong di hadapan Allah. Ini ibu-ibu ini kalau sudah banyak duitnya, Ustadz asal cerita duit ibu-ibu oleh kayak bapak-bapak. Bapak ini kalau sudah banyak duitnya bukan main lagi. Itu ruko punya siapa? Punya bapak itu. Berapa banyak? 100 pintu Pak Ustadz. Hebat, pintunya aja. Itu kebun sawit punya siapa? Punya dia Pak Ustadz. Itu kebun karet punya siapa? Punya dia Pak Ustadz. Itu pom bensin punya siapa? Punya dia Pak Ustadz. Hebat dia Pak Ustadz. Orangnya rajin bersedekah. Siapa saja yang ke situ, itu tak dikasihnya bayar pakai duit Pak Ustadz. Terus apa? Pokoknya disedekahkannya semua Pak Ustadz. Hebat dia, iya. Kalau mengenang jasa orang bangga menyebut namanya. Tapi kalau orang pelit ketika disebut dia meninggal Pak Ustadz, alhamdulillah. Jangan sampai kematian kita menjadi sukacita bagi orang. Aku bersyukur betul Bapak itu mati. Kalau tidak hancur kita dibuatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya duit banyak, duit tidak akan dibawa mati. Dulu orang Tionghoa mati masih bawa cincin emas, gelang emas, rantai emas. Sekarang saya tanya, kalian masih bawa emas? Tidak, hanya tidak bawa emas lah. Kenapa? Takut kubur dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu tuh takut sama maling. Saking kan dunia ini sudah mau kiamat. Oleh sebab itu bersedekahlah. Itu orang yang kaya itu ada dia bangun masjid? Tak ada Pak Ustaz. Kalau ada dia bangun masjid masih menetes air subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada dia bangun sekolah? Tak ada Pak Ustaz. Lalu apa yang banyak? Bini. Apa hasil dari bini banyak itu? Anak. Ada anaknya yang sekolah agama, pesantren, dayah? Tak ada. Ada anaknya jadi buya ulama? Tak ada. Jadi apa? Dua Pak Ustaz, hantu setan. Apa yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, maka gerakan ekonomi bangkit. Kalau sudah ekonomi bangkit seperti di Langsa, tidak akan mempan money politik. Money politik tak mempan. Kira-kira kalau ada di Langsa, jangan hati-hati. Ini akan ada calon pemilihan anggota legislatif. Kalau kira-kira ada orang menyebar duit 50.000 pilih saya di Langsa, laku apa tak laku? Mana laku 50.000? Tapi kalau 5 juta entahlah. Karena ekonomi sudah mapan. Tapi bagi buruh-buruh tani dipelihara. Kenapa? Ini akan mudah diberi suaranya. Pragmatis saja. Yang penting saya makan. Memangnya kalau saya coblos dapat apa kata dia? Tapi orang yang mapan secara ekonomi, mantap akidahnya, mantap ibadahnya, maka dia tidak akan berikan suaranya. Sebelumnya itu dia akan sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Selesai sholat, akhirnya kuputuskan dari 3 gambar ini, inilah yang kupilih. Nanti sampai di ruang rahasia, kucucuk biji matanya. Kenapa itu yang ibu pilih? Cumanlah Pak Ustaz, setiap istikharah nampakku saja wajah dia. Kenapa wajah dia nampak? Dia udah ngasih rebana 2.
jilbab satu. Waktu dia datang ke masjid kemarin kami sambut dengan lagu ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana. Akhirnya turun 25 juta. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pertemuan yang ramai ini ilmu bertambah, tapi setelah ini akan ada perbaikan-perbaikan ke depan. Amin. Masjid-masjid setelah pengajian tetap ramai. Subuh besok tetap sholat subuh. Jangan besok setelah pengajian karena capek lelah sholat subuh jam 8. Jam 8. Tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu. Usolli fardhu subuh. Allah. Saya tak mau besok ada orang tua yang SMS saya, kirim WA, alhamdulillah sejak Ustadz Somad datang pengajian tadi malam di Kota Langsa, anak saya sekarang sudah sholat duha pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Hebat. Dan Ustadz Somad, kira-kira mazhab apa yang kedua pakai kunut ya? Hanafi, Maliki, Hambali atau apa? Berhasilnya pengajian bukan orang ramai. Saya bukan menyepelekan kerja keras ini, yang ramai ini luar biasa lah. Maka yang pakai kamera foto ke belakang, ramai juga di belakang. Foto belakang, foto samping, foto depan, foto samping, foto. Tunjukkan kepada seluruh dunia, begini orang Langsa mengaji. Allahu Akbar. Kalian yang pengajian dalam masjid ramai biasa, kalian mengaji di hotel ramai biasa, tapi mengaji di atas tanah. Coba foto, ambil kamera, foto, tengok bagaimana saudara-saudara. Kamera. Di mana-mana yang berplastik itu biasanya kepala orang. Ini kamera berplastik. Kan nih? Tapi kan luar biasa nih Langsa. Semangat jamaahnya sampai Ustaz pun semangat luar biasa. Yang hadir pengajian tidak hanya jamaah, Pak Polisi lengkap dengan tendanya, tenda polisi. Hadir semuanya. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang saya ceramah, baru inilah ceramah dalam hujan, dari mulai hujan sampai berhenti. Padahal tadi dalam hati saya agak ada sikit aja, ya agak lebat lah sikit biar berhenti. Rupanya berhenti pula dia. Memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala tak mengendurkan. Akhirnya saya pun ceramah pas 100 menit. Sekarang dari mulai hampir 2 jam saya ceramah. Memang itulah rasanya yang bisa disampaikan, tak ada tambahan lagi. Terima kasih segala perhatian. Tadi saya kalau tak salah yang baca doa Ustadz Al-Mukarram atau mana Pak protokol tadi? Langsung. Baik, saya tanya dulu, mana tahu sudah disiapkan Buya ulama kita untuk baca doa. Ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidaina, kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami yang sudah membesarkan kami, memberikan kami makanan yang halal ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami yang sudah meregang nyawa melahirkan kami ya Allah. Tak sanggup kami membalas budi baiknya ya Allah. Andai dia masih hidup saat ini, dapat kami berikan baju baru, kami cium tangannya, kami peluk dia. Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami menghadap Engkau. Hanya batu nisan saja yang bisa kami tengok di atas kuburnya. Allahumma ighfir laha, ampunkan salahnya. Wa'afiha, maafkan
maafkan segala silapnya. Wa'fu anha, berikan dia kebaikan. Waj'alil jannata maswaha, tempatkan dia dalam surgamu ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Setetes darah saat dia melahirkan tak dapat kami balas andai kami gendong dia ke tanah suci Makkah ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal agar kami dapat mendoakan dia, dapat kami mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah. Berikan kami rezeki yang halal agar kami dan anak-anak menantu kami bisa bertawaf, bisa mencium Hajar Aswad, bisa kami berdoa, bisa kami mengucapkan salam di depan makam Nabi, Assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah, supaya tegaklah hukum-hukum-Mu di atas muka bumi ini ya Allah. La tusallit alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allah mansur ulata umurina, bantu pemimpin-pemimpin kami yang menolong agamamu ya Allah. Allah mansur man nasaraddin, tolong orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma anzilis sakinata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan ketenangan ke dalam hati jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Maafkan segala silap salahnya ya Allah. Allahumma jma'na ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pertemukan kami dalam surga Jannatul Na'im bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas salihin, anak-anak kami banyak godaannya ya Allah, narkoba, zina, internet merusak pikiran kepalanya, bahkan jantung hatinya, maka mudahkan urusan mereka, berikan mereka nilai terbaik dalam kuliah sekolah mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh salihah, berbakti pada orang tua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, jadikan mereka orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati mereka ya Allah. Allahumma tawil umara ulama'ina, ulama kami yang memimpin dayah-dayah tempat anak-anak kami belajar agama, panjangkan umur ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Tolong mereka dengan umur panjang agar kami dapat naungan ilmu yang benar dari mereka ya Allah. Man la syaikha lahu fa syaikhatu syaikhuhu, siapa yang tak berguru setanlah gurunya. Kami tak ingin berguru kepada setan. Panjangkan umur ulama-ulama kami ya Allah, khususnya di negeri Aceh ini ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan kami keturunan yang baik-baik sebagai generasi pelanjut kami di masa akan datang. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Min baladina hadza khassah, dari kota Langsa secara khusus. Wa min buldanil muslimina ammah, dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi Rohingya, tolong saudara kami di Rohingya ya Allah. Allahumma tsabbit aqdamahum, bagaimanapun siksaan yang mereka rasakan, dibakar mereka, dibunuh, kuatkan keimanan mereka ya Allah. Allahumma ansurhum nasran aziza, tolong mereka dengan pertolongan yang kuat, sebagaimana kau tolong Nabi dan sahabat dulu ketika perang dalam perang Badar dan perang Uhud ya Allah. Allahumma dammir a'daka a'da'ad-din, hancurkan musuh agama, musuh kami semua ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami saat ajal kami sampai, saat nanti kami meregang nyawa, saat kami terbujur kaku, yang membisikkan ke telinga kami nanti kalimat tauhid, kami ingin anak kami yang dulu kami azankan ya Allah, saat dia lahir kami yang membisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Kami tak ingin dia kaya tapi tak mengenalmu ya Allah. Kami tak ingin dia berkuasa tapi tak cinta kepada agamamu ya Allah. Kami ingin saat dia nanti kami meregang nyawa, dialah yang membisikkan ke telinga kami kalimat talqin la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikanlah akhir kalam kami ketika masa itu sampai, saat sakaratul maut yang berat itu.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Dengan tabligh akbar, dengan pengajian kepada guru-guru kami, kepada ulama kami. Tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami. Tak mudah kami menyalah-nyalahkan orang ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa beribadah. Infak, zakat, wakaf, sedekah, membangun pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati karena kami banyak dosa ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran. Wa rahmatan indal maut. Turunkan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina. Kematian yang katanya seperti tebasan pedang di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sedangkan Nabi pun merasakannya ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika amal kami dihisab. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihi ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Langsa yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka selesailah acara pada malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.